Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, NIM 19531065 dari Prodi PAI 5C. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi makalah tentang bahaya minuman keras, perjudian, dan pertengkaran. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada poin kedua dan ketiga, yaitu bahaya perjudian dan pertengkaran. Pada poin kedua, yaitu perjudian, bahaya perjudian. Pengertian perjudian itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Judi adalah pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja, yang mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko atau harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, pertandingan, perlombaan, kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Lalu menurut syariat Islam, perjudian itu disebut dengan maisir atau qimar, yang artinya transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk kepemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Hukum perjudian itu sendiri menurut KUHP dilarang dan tertuang dalam pasal 303 yang ancamannya yaitu 10 tahun penjara. Dalam RUU KUHP diringankan menjadi maksimal 9 tahun penjara, serta dalam Islam dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya sesungguhnya minuman khamr, arak atau yang memabukkan, berjudi atau berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dalam ayat ini disebutkan secara tegas bahwa perjudian itu haram. Selain itu juga judi itu artinya rich, yang artinya busuk, kotor, dan termasuk perbuatan setan. Ia juga berdampak negatif pada semua aspek kehidupan, dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, moral, sampai budaya. Bahaya judi itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama, berjudi akan menimbulkan sikap tamak harta, yang artinya seorang pejudi ialah orang yang terlalu berlebih-lebihan mencintai hartanya. Ia tidak akan pernah merasa puas terhadap harta yang dimilikinya, sehingga ia akan terus berusaha untuk menambah jumlah harta kekayaannya. Kedua, berjudi akan membuat kita lupa pada Allah. Ya, tentu saja dalam berjudi itu menciptakan angan-angan kosong, terutama bagi yang melakukannya. Orang yang berjudi biasanya akan suka bermalas-malasan dalam beribadah. Yang terakhir, berjudi membuat kita tidak menghargai harta yang dimiliki kita. Islam mengajarkan umatnya untuk melindungi harta yang dimiliki. Tapi dalam berjudi, ia memperbolehkannya diambil begitu saja tanpa syariat Islam. Bila berjudi itu haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menghindarinya, yaitu dengan cara hendaklah kita ikhlas kepada Allah dan benar-benar tidak melakukan perbuatan judi. Kita meyakini bahwa judi itu haram sehingga kita tidak akan berani mendekatinya. Kita juga harus paham bahwa penghasilan yang haram itu doa kita tidak akan diterima atau dikabulkan oleh Allah. Serta hasil dari penghasilan yang haram itu tidak akan barokah. Lalu selain itu juga ada cara mencegah perbuatan keji di tengah masyarakat. Yang pertama itu kita harus mempelajari
tentang bahaya perjudian bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kita juga harus menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita harus bisa bertakwa dimanapun kita berada, membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran serta memahami isi dan maknanya, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Lalu terakhir, jangan sampai kita mengunjungi tempat perjudian. Itu tadi penjelasan pada poin kedua, yaitu tentang perjudian. Pada poin ketiga, yaitu ada bahaya pertengkaran. Pertengkaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar tengkar, yang artinya berbantah atau bercekcok. Pertengkaran adalah suatu tindakan ekstrim yang terjadi dua atau lebih akibat dari permasalahan yang timbul sehingga menyebabkan pihak tidak akur. Dalam Islam, pertengkaran itu dilarang oleh Allah. Allah telah memerintahkan bahwa pertengkaran atau perkelahian paling lama hanyalah 3 hari. Lebih dari itu akan berdosa. Maka dari itu sebaiknya kita bisa dapat mengontrol ego kita agar dapat disepakati dengan cara kekerabatan sehingga tidak menimbulkan pertengkaran. Bahaya pertengkaran itu sangat banyak, akibat dari pertengkaran itu sangat banyak. Yang pertama yaitu timbul fitnah. Apabila terjadi pertengkaran, maka fitnah akan muncul jika keduanya telah dibakar api kemarahan. Kedua, tidak mendapat ampunan. Itu tentu saja berdosa, dan tentu saja kita jauh dari Allah, jauh dari Islam, dan jauh juga dari surga. Akhlak kita menjadi jelek, mendatangkan musibah bila kita bertengkar berkepanjangan, lalu putusnya tali silaturahmi bila kita tidak mau saling mengalah. Lalu kita akan menjadi orang sesat. Tentu saja menjadi orang sesat seolah kita itu makan bara api yang hanya akan menambah dosa saja. Tentu saja itu semua jauh dari Islam, karena Islam itu cinta perdamaian dan juga dapat menjerumuskan kita pada kekufuran. Tentu saja kita akan menjadi orang yang zolim. Ada 5 cara untuk mencegah terjadinya pertengkaran. Yang pertama, kita tidak perlu membicarakan atau mengurusi masalah orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita. Menghindari pertengkaran itu dengan cara menjauhi perselisihan. Jadi caranya yaitu menghormati pendapat orang lain dan tidak menginginkan pendapat kita yang menang. Menjadi pribadi yang tidak suka gibah, karena gibah juga itu bisa menimbulkan pertengkaran. Lalu menerapkan sikap tabayun, yaitu mencari kebenaran, tidak asal terima atas kabar yang didapat. Lalu menerapkan sikap sabar dan husnuzon, serta menjadi pribadi yang pemaaf. Dan apabila kita sudah terlanjur terjebak dalam pertengkaran, maka sudahilah, karena sia-sia saja. Sudahilah dengan cara mengalah, karena sia-sia saja bila dilanjutkan dan hanya menjerumuskan kita pada dosa. Demikianlah tadi penjelasan saya mengenai poin kedua dan ketiga, bahaya perjudian dan bahaya pertengkaran. Apabila terdapat kesalahan dan masih belum bisa dipahami mengenai penjelasan dari saya memohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.